Pada saat saya bertelepon, tidak ada suara yang saya dengar, tapi suara isakan tangis yang saya dengar. Kalau untuk saat ini saya tidak bisa berbuat banyak. Shalom, perkenalkan nama saya Santi. Saya mengenal Tuhan ketika saya SMP. Saat itu saya memutuskan untuk menerima Tuhan sebagai juru selamat saya. Dan ketika saya memutuskan untuk mengikut Tuhan, banyak sekali tantangan yang harus saya hadapi ketika itu. Tetapi Tuhan begitu baik, Tuhan tidak pernah meninggalkan saya sendiri. Tuhan selalu menunjukkan mukjizatnya untuk saya. Dan ketika saya tamat SMA, saya pergi ke Unai. Saya melanjutkan perkuliahan di Unai. Dan ketika saya di Unai juga, Tuhan tidak meninggalkan saya sendiri. Tuhan selalu memberikan mukjizatnya dan selalu menolong saya di dalam setiap pergumulan saya. Saya kuliah sambil bekerja dan juga saat itu mendapatkan beasiswa dan semua kebutuhan untuk perkuliahan Tuhan cukupkan. Dan saat saya kerja, saya menerima telepon dari ibu saya. Pada saat saya bertelepon, tidak ada suara yang saya dengar. Saya coba panggil ibu saya, tapi suara isakan tangis yang saya dengar. Lalu saya tanya, ada apa Mak? Kenapa? Gitu. Tadi malam kami bertelepon tidak ada apa-apa, gitu. Tidak ada cerita apa-apa gitu. Tapi kok tiba-tiba ini siang-siang mama saya telepon nangis-nangis tuh. Saya ya agak sedikit lama saya tunggu, lalu ibu saya mulai bercerita bahwa papa saya mau menikah lagi saat itu. Ketika mendengar itu saya sangat syok. Kenapa kok bisa gitu ya? Karena selama ini kami tidak pernah mendengar bahwa bapak punya teman lain di luar sana ya. Dan saat itu saya marah, saya tidak terima, saya rasa sakit hati, saya rasa kecewa. Kenapa Tuhan izinkan itu terjadi di dalam kehidupan saya ya? Apa maunya Tuhan? Apa rencana Tuhan? Kenapa Tuhan biarkan itu terjadi? Dan saat itu saya berpikir saya harus pulang ke Lampung, saya harus bekerja dan membantu ibu saya untuk mengurus adik-adik saya untuk supaya mereka bisa sekolah. Tapi Tuhan itu baik, begitu besar kasih setianya. Saat itu banyak nasihat-nasihat yang diberikan kepada saya sehingga saya tidak jadi pulang. Saya tetap melanjutkan pendidikan di Unai hingga selesai. Dan begitu saya tamat di Unai, Tuhan juga menolong saya untuk saya bisa bekerja di Rumah Sakit Advent Bandar Lampung. Waktu pun terus berjalan sampai 13 tahun kurang lebih Bapak meninggalkan kami. Dan pada satu waktu dia telepon saya meminta bantuan bahwa ada keponakannya, keponakan dari si wanita itu sedang jatuh sakit. Jadi Bapak mohon bantuan kepada kami karena anak itu harus dirujuk ke rumah sakit yang ada di Bandar Lampung. Selang kurang lebih 1 bulan, kemudian Bapak saya telepon lagi. Bapak saya katakan kondisi anak ini semakin buruk. Tolong bantu kami karena mereka tidak punya keluarga di Bandar Lampung dan mereka butuh bantuan kalian katanya. Kebetulan saat itu saya sedang cuti melahirkan dan kondisi saya juga masih belum stabil. Jadi saya katakan sama Bapak, kalau untuk saat ini saya tidak bisa berbuat banyak. Kalaupun ini ya saya harus bicara dulu dengan suami saya karena mau tidak mau harus dia yang akan capek ke sana sini untuk urus itu. Lalu saya coba beranikan diri untuk bicara kepada suami saya walaupun ada rasa tidak enak ya di hati karena saya merasa ya karena kehidupan keluarga kami dia juga harus susah ya, dia harus menanggung semua itu ya. Tapi puji Tuhan, kembali lagi kasih setia Tuhan begitu luar biasa. Tuhan berikan pasangan hidup yang luar biasa. Tanpa banyak bicara, dia katakan, ya sudah, suruh aja mereka kirim sisrut ke sini, nanti
nanti kita minta tolong untuk dokter jaga bantu. Akhirnya kirim sisrut dan sampailah anak itu ke Rumah Sakit Advent Bandar Lampung. Di dalam perawatan, dalam semua proses Tuhan lancarkan. Ketika mau dirujuk saya sudah ya down ya, karena kalau kita mau rujuk itu biasanya susah sekali untuk dikirim karena yang penuh atau dengan alasan-alasan lain. Dan ketika itu juga suami saya telepon saya, dia katakan anak ini sudah boleh dirujuk, sisrut sudah dikirim dan sudah diterima. Tapi masalahnya kamar di sana penuh. Ini bisa nggak kamu atau ini minta tolonglah sama siapa yang dikenal untuk minta bantuan di sana. Waktu itu saya pikir saya tidak punya teman di rumah sakit itu ya. Tidak ada teman, tidak ada kenalan. Lalu saya mau kemana saya pikir. Dan saat itu saya berdoa sama Tuhan. Saya katakan sama Tuhan, Tuhan saya tahu Tuhan tidak akan membuat saya susah. Tuhan akan menolong saya. Dan saat itu saya teringat seorang ibu ya, saya coba hubungi ibu itu, kemudian dia respon dan akhirnya anak ini bisa dikirim ke rumah sakit tipe B dan dilakukan pemeriksaan, semua boleh berjalan dengan lancar. Dan ketika itu saya merasa bahwa Tuhan itu begitu baik. Tuhan tidak pernah meninggalkan saya dalam setiap pergumulan saya. Dan melalui pelajaran ini saya mendapatkan jawaban atas doa-doa saya selama ini kepada Tuhan. Kenapa dan kenapa semua ini harus terjadi? Kenapa Tuhan izinkan itu terjadi dalam kehidupan saya? Saya mulai bisa mengerti. Saya karena pertolongan Tuhan, Tuhan kasih hikmat untuk saya mengerti itu. Mungkin Tuhan mau supaya saya bisa memaafkan, saya bisa mengasihi dan juga mengampuni. Sebagai ayat yang menguatkan saya terdapat di dalam Amsal 19 ayat 17, siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Begitu besar kasih Tuhan ketika kita mau mengikut Tuhan, melayani Tuhan dengan sepenuh hati, maka Tuhan yang akan menolong kita dan akan memberikan kedamaian di dalam hati kita. Terima kasih, kiranya Tuhan memberkati kita.